Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitra Sari dari kelas 6 CPAI. Di sini saya akan mereview materi proposal penelitian. Oke, poin pertama yang akan saya bahas mengenai tentang judul penelitian. Jadi, judul penelitian ada 3 objek yang dikaji. Pertama yaitu objek formal, material, dan konteks. Objek formal itu adalah sudut pandang. Contohnya seperti implementasi, pengaruh, urgensi, dan lain-lain. Kalau objek material itu adalah yang dikajinya. Jadi mengkaji tentang apa. Kemudian konteks yaitu tempat atau di mana penelitian itu dilakukan. Oke, poin kedua yaitu latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini ada 7 yang akan dibahas. Pertama yaitu fenomena. Fenomena itu adalah kejadian apa yang akan dibahas, kejadian yang menarik, yang terbaru, yang hangat, yang akan diteliti begitu. Kemudian gap fenomena, kesenjangan kejadian tersebut. Gimana? Kemudian masalah penelitian. Jadi masalah apa yang akan dikaji itu berisi tentang hal detail, lebih teliti, lebih fokus ke masalah yang dikaji. Dan gap riset. Gap riset ini berisi tentang kesenjangan penelitian dari sebelumnya. Misalnya 3 penelitian sebelumnya atau 4 penelitian sebelumnya, itu apa gapnya, kesenjangannya. Entah itu dari metode atau apa yang kurang tepat atau pembahasannya begitu. Kemudian novelty atau kebaruan. Jadi kebaruan apa yang kita tawarkan atau metode apa yang kita tawarkan gitu. Kemudian yaitu urgensi penelitian. Pentingnya penelitian itu dilakukan. Itu kenapa? Dan kayak manfaatnya itu buat apa sih? Gitu. Kemudian terakhir yaitu fokus penelitian. Fokus penelitian ini berisi fokus atau judul yang akan kita bahas atau kita angkat di penelitian yang akan kita kaji gitu. Poin selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Jadi di identifikasi masalah berisi tentang masalah-masalah yang kita temukan, baik itu berdasarkan latar belakang ataupun berdasarkan penelitian di lapangan. Poin selanjutnya yaitu batasan masalah. Nah, batasan masalah bertujuan untuk membatasi pembahasan agar tidak meluas. Contoh, misal di identifikasi masalahnya mengenai tentang motivasi belajar siswa menurun, misal siswa sering bermain handphone, terus dan lain-lain sebagainya, banyak. Nah, di batasan masalahnya fokus hanya satu poin, yaitu misalnya pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa, misalnya gitu. Kemudian yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dibahas di penelitian. Misalnya, bagaimana pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Kemudian, tujuan penelitian yaitu adalah jawaban dari sebuah rumusan masalahnya tadi atau isi dari yang akan dibahas di penelitian ini begitu. Misalnya untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Poin selanjutnya yaitu berisi manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah berupa manfaat yang akan diterima, baik itu bagi peneliti, bagi pihak sekolah, ataupun bagi murid itu sendiri. Misalnya contoh bagi peneliti, yaitu sebagai wawasan untuk peneliti misal. Kemudian untuk kepala sekolah sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Kemudian untuk murid-murid bisa sebagai wawasan mereka tentang dampak media sosial terhadap motivasi belajar sehingga mereka akan tersadarkan, mungkin begitu. Kemudian yaitu hipotesis. Hipotesis adalah dugaan sementara peneliti terhadap penelitian yang dikaji. Misalnya terdapat pengaruh dalam motivasi belajar dari media sosial itu tersebut, misal. Oke, poin selanjutnya yaitu kerangka teori. Kerangka teori adalah teori-teori yang mendukung penelitian tersebut atau yang menjadi dasar-dasar dari teori analisisnya. Jadi misal kayak teori tentang motivasi belajar, teori tentang media sosial, begitu. Poin selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini adalah berisi penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian yang akan kita kaji. Misalnya masih berhubungan atau yang beda metode aja atau beda judulnya sedikit, intinya yang masih relevan.
Poin selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian banyak sekali isinya. Pertama yaitu jenis penelitian. Ada field research yaitu penelitian lapangan, kemudian library research atau penelitian kepustakaan. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian. Pendekatan ini ada dua juga, yaitu yang pertama kualitatif dan yang kedua kuantitatif. Kemudian yang ketiga yaitu lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya yaitu tempat di mana kita akan melakukan penelitian. Kemudian waktu itu adalah berapa lama kita melakukan penelitian tersebut gitu. Selanjutnya yaitu sumber data. Ada dua, yaitu ada primer dan sekunder. Primer yaitu sumber utama data yang kita dapat dari penelitian langsung di lapangan, seperti kita penyebaran angket dari ke peserta didik atau ke pihak sekolah dan lain sebagainya. Kemudian sumber data sekunder yaitu sumber data yang didapat dari dokumen sekolah, buku, atau jurnal penelitian sebelumnya begitu. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Ini khusus untuk penelitian kuantitatif. Nah, populasi adalah seluruh, misalnya seluruh mahasiswa SMA negeri bla bla bla. Nah, itu seluruhnya. Kalau sampel itu hanya sebagiannya, misalnya hanya 20% dari seluruh siswa tersebut gitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Untuk penelitian kualitatif ada 3 teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian untuk kuantitatif ada 2, angket dan tes. Dan untuk penelitian pustaka ada 1, yaitu dokumentasi. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Ini khusus kuantitatif lagi, yaitu mendefinisikan variabel-variabel yang digunakan dan merincikan indikatornya dari variabel tersebut. Selanjutnya yaitu teknik keabsahan data. Untuk kualitatif menggunakan triangulasi. Ada 3, yaitu teknik, triangulasi teknik, kemudian triangulasi sumber, dan triangulasi waktu. Untuk kuantitatif ada 2, uji validitas dan uji reliabilitas instrumen angket atau tes. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk kualitatif menggunakan Miles and Huberman, meliputi yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Dan untuk kuantitatif menggunakan rumus product moment, kemudian regresi linear sederhana maupun berganda. Oke, selanjutnya yaitu sistematika pembahasan. Di sini membahas secara naratif mengenai sistematika penulisan skripsi, baik dari awal yaitu bab 1, bab awal, bab pendahuluan, kemudian bab 2 yaitu landasan teori, bab 3 yaitu tentang metode penelitian, dan bab 4 hasil dan pembahasannya, kemudian bab 5 penutup serta daftar pustakanya. Terakhir yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka minimal 15-20 referensi, kemudian harus 5 tahun terakhir, dan juga di daftar pustaka harus diurutkan berdasarkan penulisannya, baik itu buku, kedua yaitu jurnal, kemudian website, maupun wawancara serta observasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya review dari materi penulisan proposal penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.